Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah Majapahit. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Biar kalau aku upload video yang baru, kalian tidak ketinggalan. Sejarah Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga tahun 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Hanya terdapat sedikit bukti fisik dari sisa-sisa kerajaan Majapahit, dan sejarahnya tidak jelas. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah para raton, atau disebut juga kitab raja-raja dalam bahasa Kawi, dan Nagara Kertagama dalam bahasa Jawa kuno. Terutama menceritakan tentang Ken Arok atau pendiri kerajaan Singosari. Namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Negara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. Keakuratan semua naskah berbahasa Jawa tersebut dipertentangkan. Tidak dapat disangkal bahwa sumber-sumber itu memuat unsur non-historis dan mitos.
Beberapa sarjana seperti Schicklberg menganggap semua naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan. Namun, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok. Tahun 2010, sekelompok pengusaha Jepang dipimpin oleh Takajo Yoshiaki membiayai pembuatan kapal Majapahit atau disebut juga Spirit of Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Menurut Takajo, hal ini dilakukan untuk mengenang kerjasama Majapahit dan kerajaan Jepang melawan kerajaan Cina atau Mongol dalam perang di Samudra Pasifik. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara National University of Singapore, John N. Misik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura, bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Bahkan ada perguruan silat bernama Kali Majapahit yang berasal dari Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari kerajaan Majapahit yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia, dan selatan Thailand. Sejarah berdirinya Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singosari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan selaku penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singosari yang menuntut upeti. Kertanegara selaku penguasa kerajaan Singosari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan cara merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Pada saat itu, Jayakatwang selaku Adipati Kediri sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya selaku menantu Kertanegara yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan bahwa Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Kemudian jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Lalu ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu diberi nama Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka untuk pulang kembali ke negaranya. Pasukan Mongol tersebut kalang kabut atas serangan yang dilancarkan Raden Wijaya.
Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ronggolawe, Sora, dan Nambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ronggolawe didukung oleh Panji Mahajaya, Aryasidi, Raja Ranwaha, Ralintang, Ratosan, Ragelatik, dan Ratati. Yang semua ini disebutkan oleh para raton. Hal ini diduga bahwa Mahapati Halayudala yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun, setelah kematian pemberontak terakhir yang bernama Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara dan dihukum mati. Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Para raton menyebutnya Kalagamat, yang berarti penjahat lemah. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, yaitu Tanca. Ibu tirinya, yaitu Gayatri Rajapatni, seharusnya menggantikannya. Akan tetapi, Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucap sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk.